Halo semuanya, selamat datang di BJJ Podcast Jalan-Jalan. bersama dengan Saya Musa Kamrusjaki sebagai host podcast kali ini dan juga rekan saya. Galul. Depan saya sudah ada 4 minuman nih, yang tandanya ada bintang tamu yang akan datang. Oke, kami persilakan sebagai bintang tamu Mas Aksa dan Mbak Tiara, silakan untuk duduk. Oke, gimana nih kabarnya Mas Aksa dan juga Mbak Tiara? Alhamdulillah baiknya, masih menyesuaikan diri dengan kuliah. Waduh, emang kenapa tuh kuliah? Tugasnya paling lama makin kayaknya dari rumit. Seperti itu Mas. Iya, benar banget. Walaupun kita masih mahasiswa baru, tapi tugasnya udah keren langsung ke akhir ya. Memang harus dibekali support system sih. Ngomong-ngomong soal support system ya, kalian itu apa sih yang bikin kalian tetap semangat di waktu kuliah ya? Sangat sih. Makanan kantin itu enak. Jadi apa ya? Mungkin ada seseorang dari support system. Sudah SD. Gimana? Saya jadi untuk kuliah itu ya namanya seperti BJJ ya, kayaknya sebetulnya ceria. Nama BJJ tentunya sudah ceria ya. Kalau teman-teman yang sangat ceria itu sangat mendukung ya, masalah saya sangat mendukung. Jadi saat menerima pelajaran langsung masuk. Ada bantuan lingkungan ya Mas ya. Terus kalau gimana kalau dengan teman yang tidak baik nih katanya? ini yang bikin mood kita jadi kurang untuk keinginan berkuliah. Karena teman yang tidak baik itu ya. Iya. Emang apa sih yang akan dilakukan teman yang tidak baik itu? Mungkin sih kalau itu dulu ya dulu yang mungkin apa pas ini kalau pas SD itu saya pernah di ejek gimana? Dulu saya semuanya orang betah ya terus lah ya karena gitu ya pas di rumah biasa aja kemudian itu apa bilangnya problem yang dulu soalnya belum ada zaman segitu kan apa ya Nokia ya televisi juga masih jarang ya mungkin makanya juga Masih keinget perasaan dulu waktu kata-katain di warna betah ada keinginan nggak sekolah. enggak sih itu ada mati aja tapi baru waktu udah beranjak dewasa baru menyadari kalau itu salah satu jenis perlindungan ya Mas. Sama Mas, saya dulu juga waktu SD baru saya menyadari kalau saya itu sebenarnya tidak pernah itu sama teman-teman. Tapi waktu udah tahu dengar kasus dari berita, dengar kasus dari internet ya, kok kayaknya tentunya sama seperti aku tak salah. Iya, ngomong-ngomong soal kasus perhubungan, ini adalah yang lagi viral ya. Ya. Apa sih itu? Yang lagi viral yaitu kasus perlindungan atau bullying yang terjadi Cilacap di Cilacap dan itu dilakukan oleh siswa SMP ya. iya Itu termasuknya udah paham harusnya ya soal perlindungan dari iya apalagi kan cara sekarang viral di mana-mana itu di berita di YouTube di sampai di mana-mana ya ada lagi.
Dan lebih parahnya sih ini ya, pelakunya padahal masih berumur 14-15 tahun ya. Tapi udah Saya dengar juga berprestasi ya. prestasi dalam bidang bela diri ya gitu. Udah ada lagi. Tapi dengan kata kalau sang pelaku ini atlet bela diri dan kemudian melakukan perundungan, apakah itu termasuk dalam menyalahgunakan Apa yang dia kuasai, Iya. apa yang diajarkan oleh gurunya. Iya. Karena berdampak kepada sang korban yang saya baca-baca dia mengalami kata pulang musuh. Meskipun yang ngelakuin masih bawah umur, ini tetap dapat hukuman yang sesuai dengan Harusnya ya. Dan saya lihat sih di videonya tuh si korban ini sampai udah nggak kuat juga, tapi si pelaku masih mukuli, masih nendang gitu loh. Itu brutalisme ya. Karena aku sekali seperti buas banget. Sang pelaku ini seperti seakan tidak puas dengan apa yang dia udah lakukan kepada Mungkin sang juga karena dukungan dari beberapa teman-temannya. ada teman-temannya. Ini sebenarnya motifnya itu apa ya? Kok bisa ceritanya anak SMP melakukan kekerasan seperti itu? Itu kalau saya baca-baca itu karena sang korban ini dia mengaku-ngaku sebagai salah satu komunitas yang ada di dalam SMP itu, sekolah itu, di mana sang pelaku ini adalah member atau anggota dari komunitasnya tersebut. Jadi ini pelakunya nggak terima ya. Iya. Si korban ini bukan anggota, tapi kenapa ngaku-ngaku? Iya, kenapa kamu mengakui bahwa kamu salah satu komunitas dari milikku gitu. Jadi mungkin karena faktor tersebut dan juga masih pada usia yang masih kecil, masih belum remaja lah, masih belum tuntas. Belum matang lah pemikirannya. Iya, mungkin dia merasa angkuh, merasa paling baik karena juga latar belakang bela diri, prestasi. Kemudian dia melakukan aksi tersebut. Bahkan kepala sekolahnya itu juga kaget gitu. Waktu ternyata tuh si pelaku tersebut itu salah satu pembuli gitu. Karena emang di sekolah tuh dia terkenal dengan prestasinya juga. Kalau aku kemarin waktu scroll di ya, itu ada postingan dia waktu melakukan tajwid ya, dan itu bagus banget loh sebenarnya. Cuman karena entah kenapa, bahkan seorang anak yang kategori ini anak baik, bukan anak baik dalam maksud sikapnya, karena dia anak yang berprestasi. Kenapa bisa melakukan hal seperti itu? Ya ada pertanyaan sendiri. Kalau lingkungan sih mempengaruhi juga sih. Iya sih, benar-benar juga terjadi pembulian di tempat yang sama, di SMP yang sama. Dua kali selanjutnya ya. Itu menunjukkan bahwa lingkungannya emang sepertinya toksik ya. Makanya Dalam tempat yang sama, di sekolah yang sama, Dan saya lihat itu cuma beda kostum aja. Iya, benar. Sama. jadi itu yang terjadi itu perkelahian ya. Iya. Ini memang kasus ini sungguh memprihatinkan ya teman-teman ya, karena ini masih di kalangan SMP, di mana belum beranjak dewasa dan harus dilatih oleh guru-guru sang pengajar. harus dibimbing dan diarahkan ya. Iya betul. Karena memang sepertinya ada beberapa faktor lain juga ya, selain karena pikiran yang belum matang, karena lingkungannya, mungkin juga karena apa ya, rasa percaya dirinya ya, dia sebagai anak berprestasi, dia juga memiliki komunitas, dia mungkin jadi merasa besar gitu ya. Lebih dominan. Iya. Lalu apa sih Perasaan atau mungkin perasaan setelah terbuli Iya, Mas. bagi korban mungkin bisa
sama Kalau mungkin kalau saya dulu tidak karena menurut yang di apalagi kalau saya bisa mendeskripsikan untuk perguruan sekarang mungkin akan ada takut, rasa takut, terus mungkin juga rasa benda yang menjaga sekali dan mungkin masa depannya bisa terjadi karena ada beberapa organ dia yang memang sudah rusak. Ini sangat Prihatinkan. harusnya para pendidik ya, para guru itu terfokus pada karena bagaimana ya dalam selama beberapa hari beberapa minggu pasti terjadi lagi di tempat yang sama. Pihak dari sekolah itu seperti apa sih? Kenapa bisa menyepelekan hal yang sangat besar ini sampai bisa jadi terulang kembali? Misalkan tidak dianggap serius. Iya. Kita tunggu viral dulu baru ditangani. Mungkin baru saja itu baru nih. Iya. Pak Nadiem ayo. Pak Nadiem. tapi memang untuk pendidikan di Indonesia sebenarnya lebih terfokus ke nilai dan pelajaran ya. Iya. Tidak terfokus juga ke pendidikan moral, pendidikan psikologis juga. Kita mengejar prestasi. Pasti tanpa moral itu apa ya? Benar, memang moral itu sangat harus dijunjung tinggi karena faktanya ada mahasiswa yang membuli mahasiswa lain, yaitu seorang perempuan yang berada dalam lift dan dia bercadar dibully oleh 5 pemuda yang dia sudah tergolong dalam kategori remaja, mahasiswa, orang yang sudah dewasa, mahasiswa ini. Kenapa masih bisa melakukan hal yang di luar pemikiran kita gitu? Harusnya mahasiswa ini udah tinggi, moralnya udah terhambat. Jadi memang masyarakat Indonesia itu gak faktor usianya, bullying ini sudah menjadi budaya, kebiasaan. Ini juga kesenangan sesaat juga ya. Iya. Juga tidak memikirkan dampak selanjutnya. Dampak selanjutnya apa sih? Paling klarifikasi. Capek gak sih lihat orang kena kasus klarifikasi, kasus Jadi lo kan biasa nunggu final dulu ya. iya, atau harus tahu. Jadi memang harus ada pihak tertentu yang bersangkutan seperti dia tidak bertanggung jawab yang harus iya menggait lah, melatih seseorang agar dari kecil agar waktu dewasa dia sudah bisa untuk memikirkan apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Tapi gini loh, kalau kasus bullying itu kan kalau misalkan kita dibully secara fisik itu pasti kelihatan ya. Nah, kalau misalkan kita dibully secara verbal itu kan pasti gimana ya, mau melapor pun gimana ya. Ya apalagi kadang-kadang tuh kalau misalkan kita ngomong apa kita itu malah dia kayak kamu dapat kan. Iya, Itu kan cuma bercanda gitu. iya, itu kan cuma bercandaannya gitu. Kan Makanya kita nggak tahu tingkat bercandanya orang. iya, masing-masing punya Nggak semuanya bisa diterima. Orang yang memang tidak percaya itu malah membeda hal yang salah. Jadi ada Ya sebenarnya. Dan pengalaman ya. Iya. orang ramai di TikTok. Tapi kita pengalaman juga dia berjalan. Alhamdulillah ya Mas ya. Karena kalau dari pembunuhan sendiri kita lebih ke berdampak pada psikis juga ya. Tekanan yang ada di badannya dia itu semakin berat, semakin pressure dia bahkan bisa melakukan hal yang ini tidak diinginkan. Kayak kasus baru-baru ini ya. Sepertinya Makin rumit kayak Iya, masuk media sosial ini. Kenapa Pak? Banyak banget sih kasus bullying yang terjadi hari ini. Kenapa? Apa yang menyebabkan kasus bullying itu tiba-tiba ke-up? Jangan sampai jadi tren nih ya. Iya, masa ada tren bullying kan gak lucu.
Tapi itu kalau soal guru ya, itu pasti